Iya, oke guys, kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus Channel. Ya, hari ini hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 5 Agustus tahun 2025 ya teman-teman ya. Baik, senang rasanya teman-teman ya, di hari Selasa pagi ini kita bisa bertemu lagi di kesempatan saya pagi ini. Biasa lagi OTW ya, dari rumah saya, dari sekitaran Tanjung Priok. Tujuan perjalanan saya ke Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat teman-teman ya. Baik, sekarang posisi saya ada di sekitaran Jalan Enggano ya teman-teman. Jalan Enggano ya, hampir mendekati ini. Depan nih ada terminal Tanjung Priok teman-teman ya. Ini tempat ramai bus-bus sama angkot-angkot lah ya. Ya, siapa sih nggak kenal sama terminal Tanjung Priok ya teman-teman ya. Di depan sana nih ada kereta api ya. Nah, sini nih kereta api. Kok terminal Tanjung Priok, sorry, maaf, stasiun Tanjung Priok. Nah, maaf, terminal Tanjung Priok mau di sono dekat kontainer-kontainer ya. Ini stasiun ya. Di pagi hari ini di sekitaran jam 7 ya pagi, saya di dashboard motor NMAX saya ini ada jamnya ya. Jadi saya bisa lihat sini sekitar jam 7 pagi. Kondisi jalan ramai, tapi masih lancar lah, maksud dalam pengertian lancarnya masih bisa jalan lah, nggak mentok gitu. Ya, baik teman-teman, ya sembari menemani pagi hari ini, biasa saya hanya ya saling cerita-cerita aja ya, sharing aja, karena mungkin durasi perjalanan saya ini ada sekitar 1 jam lebih kurang kalau di peta ya. Tapi selama ini saya melakukan perjalanan lebih kurang ya kayak 50 menit gitu ya teman-teman. Ada pada 50 menitnya bermenung-menung ria, mendingan saya ngonten ya, motovlog maksud saya. Karena ini udah dari hari Jumat terakhir saya ngonten. Di dashboard saya bisa diperhatikan teman-teman, itu ada beberapa uploadan video saya. Kayak terakhir itu di hari Jumat kemarin deh. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, udah 3 hari juga, nggak terasa juga ya. Ya, kalau Sabtu Minggu saya kadang-kadang free, artinya saya nggak kerja ya, lagi di rumah, motovlog. Kadang saya kontennya motovlog yang nggak ada ya, karena ya namanya di rumah kan, nggak ada kegiatan perjalanan, maksudnya nggak ada motoran bahasa kita ya. Jadi kalau Sabtu Minggu biasa saya kosong tuh. Jadi ya paling lebih seringan sih di hari kerja ya. Hari kerja tuh hari Senin sampai hari Jumat gitu. Ya memang kalau bisa sih kita ibaratnya kalau pengen konten tuh ya, apalagi kalau ngetek buat channel YouTube tuh, sebenarnya kata kuncinya dijaganya tuh adalah bisa konsisten aja terus untuk ngetek atau ngupload video ya. Karena algoritma dari YouTube tuh dia membacanya konsisten gitu loh. Misalnya per 2 hari upload 1 video, 2 hari lagi upload 1 video. Jadi si algoritma video YouTube tuh bisa membaca, oh ini ada nih kegiatan nih si channel YouTube nih gitu kan. Nah, beberapa kali saya udah upload ya, dari mungkin hampir semingguan
pasca penggunaan dari Action Cam ya, karena sebenarnya channel YouTube saya ini dari awal saya udah notice satu hal, yaitu saya tuh konten atau motovlog itu menggunakan HP ya. Jadi saya punya slogan motovlog sederhana pakai HP gitu teman-teman ya. Tapi puji Tuhan saya kemarin ada sedikit rezeki, saya coba beli Action Cam, dan ini saya sedang ya jatuhnya kayak bereksperimen aja gitu, bereksperimen dulu, menikmati dulu semua fitur-fitur yang ada di Action Cam yang saya punya ini ya, sampai dapat titik apa ya, titik nyamannya untuk settingannya gitu. Dan beberapa poin yang mungkin saya bisa tarik terkait dengan penggunaan Action Cam merek Ausec AT-M40R ini. Kamera ini cukup bagus dari segi videonya ya, kualitas video maksud saya, karena ini dia udah mendukung sampai kualitas video resolusi sampai 5K ya. Tapi itu kayaknya 5K nya hanya berlaku untuk foto. Kalau untuk video bisa aja sih, cuma kalau kita dia pakai 5K untuk video, option untuk AIS electronic image stabilizer-nya atau stabilizer videonya tuh nggak aktif gitu. Nah, jadi saya turunkan dia ke kualitas yang ke 4K tapi 60 fps gitu. Di bawahnya dia si 5K ini gitu. Itu pertama, dari segi kualitas videonya bagus. Terus kelebihan kedua, dia ya semua action kan pasti ada AIS ya, kalau bisa ya pastilah. Karena Action Cam memang dirancang sedemikian rupa untuk ya motovlog gitu. Jadi istilahnya kamera yang dirancang untuk sedang berjalan gitu, motor apalah gitu. Jadi kan ada kemungkinan yang nama berjalan pasti ada getar goncangan. Jadi si Action Cam rata-rata pasti ada AIS-nya lah gitu. Terus ketiga, kelebihannya dia udah include dalam paket pembeliannya, selain pernak-pernik mountingan juga dia include dengan kayak apa, oh ya mic, nah itu dia, di include dengan mic eksternal, mic wireless eksternal gitu. Tapi mic eksternalnya ini kalau peruntukannya untuk motovlog, saya pribadi sih nggak nyaman dengan hasil kualitas audionya. Jadi saya nyetingnya tuh hanya video doang tuh gitu. Nanti pas suaranya saya pakai bantuan pihak ketiga, dan berkutip ya pakai HP ngerekodnya gitu, record suara pakai HP, dia tancapin dengan headset andalan saya. Headset andalan saya itu adalah headset dari headset murah yang saya modif ya, saya modif sedemikian rupa, saya balutin kayak busa ya, busa spons cuci piring, yang tujuannya tuh untuk meredam atau mengurangi suara kebisingan ya, reduce suara kebisingan. Jadi nanti pas hasilnya ada dua, yaitu hasil video dari Action Cam dengan hasil audio dari record berupa handphone. Nanti saya combine dengan menggunakan aplikasi CapCut, CUT CapCut gitu. Itu dia ada kelebihan. Nah, kalau kekurangannya sih saya lebih ke cuma mic-nya aja sih, saya pikir sih mic eksternal itu aja yang, tapi mic eksternal ini hanya motovlog doang yang saya rasa tuh ndak cocok ya. Tapi kalau kayak kita melakukan video kayak unboxing dalam suatu ruangan lah pokoknya, forecasting atau sesuatu yang tidak ada kemungkinan terpaan angin, ibarat nggak melakukan perjalanan ya, itu saya pikir mic eksternal ini sangat bagus. Karena dengan penggunaan mic eksternal berupa mic wireless ini, ya namanya juga wireless, berarti dia nggak ada colokan kabel-kabelan gitu loh. Haha, jadi
lebih clean aja kalau kita buat konten atau buat video dengan menggunakan mic wireless gitu. Jadi sebenarnya plus minus lah, karena action cam kan bertujuan untuk pembuatan motovlog tuh. Jadi segianya sih harapan dengan penggunaan mic wireless ini suaranya bagus. Tapi jauh hari sih saya udah notice tuh. Jadi dulu waktu saya masih motovlog sederhana pakai HP itu, ya kan? Nah, itu saya banyak eksperimen tuh, gunakan headset, gunakan mic wireless, headset wireless yang nggak pakai kabel ya kan, headset biasa tapi pakai yang wireless gitu kan, Bluetooth lah, headset Bluetooth kita bilangnya. Nah, itu kelemahan dari mic wireless adalah dia kalau dibawa untuk ngevlog atau perjalanan gitu loh, karena dia sifatnya tanpa kabel, jadi dia suaranya tuh kayak lebih sensitif ya, kasarnya kalau bahasa kita nyebutnya lebih cepat bising. Nah, untuk menangkap suara tuh kayak terlalu kenceng gitu. Jadi sangat sensitif lah kasarnya gitu sih gitu. Jadi akhirnya hasilnya jadi berisik, nah gitu, jadi semua suara masuk gitu. Nah, itu saya udah jauh hari udah tahu itu gitu lah. Memang kalau untuk konten atau motovlog baiknya jangan mic wireless. Tapi nggak tahu ya kalau produk-produk memang yang kayak GoPro ya, itu kan dia pakai mic wireless juga saya pikir ya. Nah, itu saya saya jujur nggak sanggup membelinya. GoPro itu ya, karena jutaan men gitu, mahal. Jadi ya apa yang ada aja gitu. Yang penting secara fungsional saya dapat, yaitu videonya, dan untuk audio nanti dibantu dengan pihak ketiga atau penggunaan handphone gitu. Gitu aja sih kelebihannya. Tadi kualitas videonya saya rasa ini baik lah, terus dari stabilizernya ada, terus dia include dengan mic wireless. Kekurangannya mic wirelessnya berisik, itu aja sih. Secara kelengkapan dari kotak pembeliannya hampir dibilang banyak ya, kelengkapannya diberikan, mounting-mountingnya. Terus apalagi ya, baterai saya pikir karena perjalanan saya masih under 1 jaman lebih kurang ya, jadi penggunaan action cam Ausec ATM 40R ini masih oke lah di sekitaran main-main 1 jam ngerekodnya gitu, masih dapat gitu. Saya belum pernah melakukan percobaan nge-record sampai 2 jam lebih atau something lah, karena saya kan motovlognya hanya 1 jaman gitu teman-teman. Baik, ini kayaknya ada mulai raja macet di sini nih. Saya ini udah di area sekitaran titik macet di sekitaran Jakarta Utara tuh ini nih. Area mendekati Ancol kalau kita nyebut ya, karena di sini lagi banyak pembangunan kayak flyover ya teman-teman. Jadi ya sangat besar kemungkinan untuk titik macetnya gitu. Jarang lah enggak macet di sini, pasti macet. Karena jalannya sudah 2 jalur nih, ada jalur kiri ada jalur kanan. Nah jadi yang jalur kiri itu tutup. Nah tinggal jalur kanan. Nah jalur kanan itu dibagi 2 gitu tuh. Jadi dia bener-bener aduh ngepas banget lah mobilnya gitu. Dan beberapa kali saya udah memperhatikan sini banyak sering terjadi insiden, karena di sini juga masuk kontainer teman-teman tuh, depan saya tuh ada kontainer tuh. Nah, itu kontainer. Nah, jadi mungkin beberapa pengendara motor ini dia nggak sabaran dan tetap maksakan mengambil ke kiri, masuk dan nyelip, udah oleng mungkin kan, masuk deh ke kolong habis. Dalam 1 bulan kemarin kayak saya pernah ketemu itu, cuma si korban kayaknya udah dibawa ke rumah sakit, tapi bekas-bekas darahnya segitu banyaknya di sini gitu, di sekitaran sini dalam bulan kemarin ya gitu. Jadi pesan saya nih bagi teman-teman untuk yang mungkin akan melewati area depan Ancol ini, baiknya hati-hati ya, terkhusus bagi yang mengendarai motor, abang-abang ojek online, be careful lah pokoknya, hati-hati lah gitu. Cuma area yang ini ya, area menuju ke Kota Tua ya, tapi kalau areanya baliknya ke sana, balik ke arah Priok, dia aksesnya ke sana tuh teman-teman, sebelah sana itu beda lagi jalurnya
itu kayak masih lempeng lah gitu. Cuma saya bicara nih kalau kita pergi dalam tanda kutip dari Priok menuju ke luar lah, terserah deh, ke Mangga 2 atau saya ke stasiun ke Kota Tua sih tujuan saya nih aksesnya gitu. Nah jadi depan sana tuh, nah sebelah kanan saya tunjuk nih, itu pintu masuk Ancol ya teman-teman ya, gitu. Tapi kalau teman-teman yang bukan arah mobil sih masih oke ya, saya pikir enggak ya, masih aman lah gitu. Hanya pasti bosan banget karena jalannya kayak siput. Lama banget macetnya deh. Ya kayak ini nih sekarang nih saya alami sekarang, parah nih. Atau ada berapa lama di sini nih. Jadi si kontainer ini dia memang sedemikian rupa, dia pelan banget, dia nggak mau kenceng karena beberapa kali kejadian gitu. Jadi biar bisa dia untuk seandainya amit ada bisa kejatuhan atau ke pesenggolan, dia masih bisa ngerem gitu. Jadi nggak mau kenceng dah. Nah karena dia lamban ya udah, bagian belakang ke belakangnya lagi habis, sudah pasti lama lagi lah. Nah jadi si kontainer depan saya tuh yang warna merah tuh, jadi kayak sengaja, kayak saya pikir dia lebih menjaga, lebih aman lah gitu, tidak mau kencang-kencang gitu, supaya ada kemungkinan itu dia bisa sempat untuk ngerem gitu. Ya baik teman-teman, ini sebenarnya sampai di sini doang nih, selesai ini. Nanti kan ada ke depan saya naik flyover nih, nanti naik flyover baru ke Montok, nanti baru ketemu Kota Tua gitu. Nah setelah itu tuh udah bisa dibilang aman lah ya, nggak ketemu lagi macetnya, harusnya gitu. Ini karena benar-benar di sini doang nih yang benar-benar aduh parah dah. Nah ini udah selesai, habis. Nah, habis itu saya udah bisa ngegas ya kan, gitu teman-teman. Jadi pesan saya buat teman-teman yang pengen atau mungkin melewati sini, kayaknya harus hati-hati lah, hati-hati aja gitu. Baik teman-teman, Ancol sudah saya lewati, saya naik flyover terus gaspol, gas tipis-tipis. Nanti ini di ujung flyover sana tuh ada lagi penyempitan lagi. Moga ada macet ya depan sana tuh. Nah itu ada lagi penyempitan jalan lagi. Pokoknya selagi bukan kontainer yang di depannya masih aman gitu. Tapi kalau depan tidak ketemu kontainer pasti dia pasti lambat. Nah itulah dia. Tapi kontainer dong. Nah tuh. Nah ini karena depan tuh ada kontainer kan. Nah betul kan, ke depan tuh ada kontainer kan. Nah ini depannya ada kontainer, jadi ya lama dia bawa mobilnya. Dia juga mau cari aman juga kan gitu. Nah kayak gini nih. Nah ini maksa ke kiri kan, ambil ke kiri, kadang oleng gitu, apalagi emak-emak kan bawa motor kan. Nah itu yang berisiko tuh, jalannya tuh udah pas-pas satu mobil gitu. Jadi depan sana tuh ada kayak perapatan kecil ya gitu. Saya nyebutnya perapatan kecil. Nanti tinggal ambil ke kiri, ketemu ke jalan Kampung Bandan ya teman-teman ya. Nah nanti masuk Kampung Bandan, lurus terus ketemu lagi Kota Tua gitu. Nah kayak gini kan, pas banget nih satu mobil. Kita kalau nggak kita potong kontainernya lama gitu, pasti lama jalannya. Nah ini ke kiri. Nah ini Kampung Bandan. Di sini ada rel kereta api ya teman-teman. Ini ada rel kereta apinya. Ini depannya ada rel kereta api. Iya. Nah jadi kalau ada perlintasan kereta api ini, gundukan jalannya agak tinggi-tinggi gitu, karena ada besi relnya kan untuk kereta api. Oke baik, kita ada di sekitaran Jalan Bandan ya. Gas tipis-tipis lagi menuju ke Kota Tua. Cuma itu doang nih kalau di sini mah kayak lempeng aja. Tadi doang tuh yang sekitaran Ancol tuh yang bisa dibilang macet ya. Kalau ini gas terus ya kan, pelan-pelan gasnya ya kan. Nggak usah diburu-buru, santai ya kan. Ya baik teman-teman,
sedikit diskusi aja nih. Kalau sekiranya teman-teman ada ide, sekali lagi saya mau menyampaikan, mungkin ya, mungkin yang nonton video saya ini ada yang pengguna action cam yang kebetulan action cam itu tidak ada lubang jack 3,5 nya, lubang headset apalah itu. Tapi saya headsetnya sih lebih ke mic clip on ya, bukan headset biasa. Ibaratnya dia jack TRS apalah gitu. Garisnya itu ada 2 dia. Kalau headset kita yang biasa untuk handphone garisnya itu ada 3, jadi gitu, dia stereo. Ini dia hanya untuk mic fungsinya. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya action cam, pengguna action cam yang tanpa ada lubang jack, lubang 3,5 nya, hanya berupa Type C. Ini saya lagi coba terus ini nih, mencoba cari di YouTube ya. Cari di YouTube kayak itu tuh ya, ibarat kalau nyebut orang adapter lah. Adapter dalam artiannya, ini action cam saya ini hanya ada yang tersedia itu lubang cas doang nih, tapi lubang casnya tipenya tipe Type C. Jadi saya pikir, kalau menurut saya ya, kalau dia ada Type C itu harusnya dia udah, seandainya ada adapter nih kayak handphone saya, handphone Vivo V23e, itu dia nggak ada lubang jack 3,5 nya, hanya ada lubang cas. Tapi lubang casnya tuh di handphone itu 3 Type C. Nah dia kalau ada lubang, ada di Type C, saya pikir bisa gitu, bisa difungsikan lubang itu untuk audio ya. Jadi ada adapter gitu. Handphone saya ada sih, ada betul. Handphone saya itu converter, ada adapter dari Type C itu 3,5 ya. Cuma pas saya peruntukan, saya tes di sini di action cam saya ini nggak bisa gitu, nggak ada suaranya dia, mic-nya gitu. Jadi mungkin teman-teman ada nih kayak istilahnya ada temuan, ada, atau mungkin bisa beli di online atau apa gitu, monggo ya, berbagi ya, silahkan di komen ya. Oh ada nih bang, namanya adapter apa, kabel apa lah gitu, bisa dibeli di sini ya gitu. Saya pengen tuh cari gitu. Monggo ya teman-teman, silahkan di komen. Kita saling-saling membantu, karena sedikit kewalahan juga nih. Kewalahannya dalam artian ya, kadang kalau kita ngeditnya jadi 2 kali kerja. Apa yang 2 kali kerja ya, logikanya ngedit video plus menyesuaikan timing untuk audionya pas lagi ngomong itu, biar selaras saja, serasi gitu. Jadi ngeditnya ada sedikit effort lah untuk ngedit. Kalau ada video dengan audio ini sedikit effortnya lumayan lah gitu. Tapi kalau dia ibaratnya video udah ada audionya kan enak tuh. Paling ya, saya jujur ngeditnya nggak terlalu banyak-banyak ya teman, cuma ngasih logo-logo, kasih foto-foto kata pembuka lah kayak gitu tuh, ujung dan belakang, selesai. Itu doang editan saya, nggak banyak gitu. Baik, mungkin ada teman-teman ya yang udah pengalaman atau udah pernah menggunakan action cam tapi tidak ada lubang jack 3,5 nya, hanya lubang Type C. Terus ada temukan kayak beli atau apalah gitu, kayak adapter ya Type C itu 3,5 gitu. Ada beberapa YouTube saya temukan dia kayak kayak modif sih. Jadi mic clip on tuh diambilnya bagian mic-nya, itu bagian suaranya itu kan dibongkar pakai solder, terus diambil headset kabel ya, cas atau headset apalah, headset yang Type C lah mungkin ya. Nah jadi fungsian dari headset itu kan ada mic, ada juga untuk earphone-nya ya. Nah, jadi dia difungsikan hanya mic doang tuh, tapi mic-nya mic yang dari mic clip on dibongkarnya. Nah gitu, di soldernya, kabelnya disamain warnanya gitu, jadi fungsinya berubah jadi mic doang, nggak pakai earphone-nya gitu. Ada, cuma ya jujur saya nggak terlalu ini nih, nggak ngerti tentang elektronik, nyolder pun nggak pandai kan. Jadi ya
Kalau ada teman-teman yang bisa untuk merekomendasikan, saya berterima kasih banyak nih teman-teman. Saya lagi butuh referensi untuk, ibaratnya kalau bahasanya nyebutnya, adapter dari Type C itu gelombang 3,5 lah, jack 3,5 gitu. Monggo ya teman-teman di komen ya, saling bantu, karena sedikit butuh effort juga nih, sedikit sibuk lah untuk kita ngedit. Kalau ada nyeting ya, nyeting itu dari audio dan video gitu, sedikit effortnya, agak sedikit ada tambahan, butuh sedikit skill lah gitu, ngotak-ngatiknya gitu. Jadi selama ini saya udah pakai itu gitu, jadi sistem saya nyebutnya kayak ada video dan ada audio yang nanti saya combine di aplikasi CapCut gitu teman-teman. Baik, ini saya sekarang ada di sekitaran apa ini ya, saya nyebutnya perapatan ya, sorry saya lap dulu kamera saya. Perapatan lampu merah jembatan besi ya. Ya, di sini nih memang terkenal lampu merahnya sangat lama ya teman-teman ya, sampai bosan nungguinnya gitu. Jadi ya sabar aja lah ya kan, nggak ada opsi lain, memang aksesnya memang ini. Di depan sana lurus ketemu lagi Mall Season City, lurus lagi ketemu flyover dekat kampus Trisakti ya teman-teman. Udah, kalau udah sampai ke kampus Trisakti berarti udah dekat tuh sama Mall Taman Anggrek Grogol Jakarta Barat gitu ya. Baik teman-teman, kita gas lagi tipis-tipis, udah lampu hijau ya. Sekedar informasi ya teman-teman, kalau mendekati di perapatan lampu merah jembatan besi ini banyak polisi. Jadi saran dari saya, teman-teman semua harus benar-benar prepare lah untuk kendaraan yang dibawa, kayak STNK, SIM, terus perlengkapan kayak helm, terus pakai lampu sorot, lampu tembaknya harus nyala gitu. Dan dari segi bawa motornya juga, nanti pas di lampu merah itu kan ada marka jalan tuh yang putih-putih tuh, nah, marka jalan itu jangan ditabrak, karena ya di perapatan lampu merah tadi jembatan besi itu sangat banyak polisi lah, intinya itu aja poinnya, karena kebetulan situ memang ada pos polisi gitu. Jadi saran saya kalau lewati di perapatan lampu merah jembatan besi, teman-teman semuanya harus lengkap lah gitu, dari segi perlengkapan surat menyurat, dari segi helm dan semuanya. Oke teman-teman, ini depan saya nih ada Mall Season City ya. Ini depan sini, sebelah sini nih, Mall Season City. Jadi tinggal ambil kanan, lurus lagi ketemu ke area kampus Trisakti ya teman-teman ya. Ke kanan, nah ini kita ke kanan, gas lagi sampai nanti ketemu ke kampus Trisakti. Di area sini, area Season City ini terpantau kendaraan rame ya, rame tapi nggak mentok lah, nggak kayak di Ancol tadi. Sini rame tapi masih bisa gas lah gitu. Sorry teman-teman, saya lagi liatin tadi kok ada ramai polisi ya. Biasanya ramai polisi itu biasa ada kejadian tuh, ada insiden.
Tapi kayak nggak ada sih, nggak ada mobil-mobil berhenti. Ramenya sih cuma 3 polisi doang sih tadi sana di situ tuh. Jadi saya cepat terdiam tadi memperhatiin ada apa gitu. Iya, ini dia. Saya tinggal belok lagi mendekati ke kampus Trisakti ya teman-teman ya. Naik flyover kampus Trisakti. Iya. Oh, rupanya ada kawalan rombongan ya. Di belakang saya ini ada nggak tahu tah anggota DPR atau apa, nggak ngerti lah, pokoknya pejabat lah intinya. Jadi pos polisi tadi sebenarnya untuk ngasih lempeng gitu lah, ngasih jalan supaya mobil pejabat tadi itu bisa jalan lancar gitu lah. Ya jarang-jarang aja tadi itu, biasanya itu aksesnya jarang banget tuh ketemu polisi gitu. Ya ini dia flyover, saya nyebutnya flyover Trisakti ya, flyover kampus Trisakti gitu. Nah, Trisakti itu yang sebelah kiri saya ya, sebelah kiri saya sini ke kampus Trisakti ya teman-teman ya. Ya, sini dia kampus flyover kampus area kampus Trisakti ya. Sorry agak berisik teman, ada kontainer. Ya di kampus Trisakti ini benar-benar kampus yang sedikit memori kita mengingatkan ke reformasi tahun 98 ya. Ya itulah, di Indonesia ini mah banyak hal-hal yang di luar nalar ya. Itu mah politik semua pastinya. Apapun itu, kita hanya sebagai warga negara Indonesia mengharapkan lah, ya, mengharapkan semuanya damai sejahtera, aman, tentram, sentosa. Itu doang sih, lebih nggak kurang ya kan. Oke, baik teman-teman, ini depan saya ini udah, sebenarnya itu tuh Mall Taman Anggrek depan sana tuh, tapi saya harus balik arah nih ceritanya nih. Nah ini kayak di sini nih rada macet nih, kan tumben belum macet sini kan. Tapi ada memang kemungkinan macet di sini nih, di area kita nyebutnya kampus Trisakti ini, lepas dari kampus Trisakti ya. Memang ada kemungkinan ketemu macet gitu, karena kontainer bisa masuk sini gitu. Dia kalau udah ceritanya jalan nih ketemu kontainer, itu udah wajib macet pasti gitu, karena kontainer kan badannya besar gitu kan. Jadi ya secara jalan dia jadi makan jalan gitu. Dan si kontainer nih dia kan dilarang tuh kenceng-kenceng tuh, jadi lamban. Nah udahlah, kalau dia lamban udahlah, udah makan jalan, jalannya lamban, udah pasti jalan macet lah. Kalau ibaratnya suatu jalan tuh ada ketemu kontainer tuh pasti dibilang jalan macet lah gitu teman-teman. Tapi kalau istilahnya jalan tuh memang ada dibatasin ya, memang nggak bisa masuk kontainer, nah mudah-mudahan sih biasanya nggak terlalu macet sih biasanya jalannya gitu. Ya baik teman-teman, saya pikir saya sudahi dulu ya untuk video di hari Selasa pagi ini. Video Selasa pagi tanggal 5 Agustus ya, 5 Agustus tahun 2025 ya. Saya cukupkan dulu videonya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu setia untuk nonton video-video yang saya upload di channel YouTube saya, Sudung Sitorus Channel. Terima kasih banyak. Dan tak hentinya saya tetap terus minta dukungannya, dukung terus, support terus channel YouTube saya, Sudung Sitorus Channel, dengan cara subscribe, like, dan komen. Baik teman-teman, salam sehat dari saya, Sudung Sitorus Channel.
See you and bye bye.